told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plants Creator 354. Channel berbagi pengetahuan, berbagi wawasan seputar tanaman hias, tanaman buah, dan bonsai dan lain-lain ya. Kita bongkar satu persatu agar bisa menjadi referensi buat kita dalam bertani ataupun berbisnis tanaman hias. Dan di konten kali ini kita membahas tentang imbas perang Rusia terhadap tanaman hias, terutama aroid ya. Kenapa perang Rusia Ukraina ini sangat berimbas? Ya karena banyak ekspor yang ini ya, banyak yang menghentikan ekspor ya. Karena di tahun-tahun lalu permintaan dari Eropa itu sangat tinggi. Jadi harga pun mereka berani tinggi ya. Tapi semenjak perang Rusia Ukraina ini pasar Eropa jadi lesu, permintaan sedikit, itu yang mengakibatkan harga tanaman saat ini menjadi lesu. Tapi bukan berarti nggak laku, tetap laku, cuman harganya saja yang berbeda. Makanya kita harus punya trik atau kiat-kiat khusus untuk mengantisipasi, terutama sebagai pemula, penghobi baru, agar jangan sampai merasa jadi korban. Sebenarnya bukan jadi korban ya, karena namanya pasar itu nggak stabil, apalagi tanaman hias dengan harga relatif. Ketika permintaan tinggi pasti harganya naik. Tapi ketika permintaan menurun, stok banyak, otomatis harga menurun. Jadi bukan masalah jatuhkan harga, itulah hukum pasar. Hukum pasar bisa sama dengan juga bisa jadi hukum alam ya. Kita nggak bisa mengendalikan, yang mengendalikan insya Allah yang di atas. Kita ini hanya berusaha dan berdoa. Dan di perang kita berdoa semoga perang Rusia Ukraina ini segera berakhir. Dan saat ini geliat tanaman hias mulai rame ya. Sebenarnya mulai rame meskipun harga mungkin tidak seperti tahun-tahun lalu ya. Penurunannya lumayan drastis, tapi sebenarnya ini kesempatan bagi para pemula untuk bertani. Karena ini di tanaman aroid ini baru mulai. Masih banyak yang belum punya, dan tanaman aroid ini adalah tren saat ini dan mungkin untuk masa depan. Karena kenapa? Semakin lama semakin sempit tanah kita. Jadi untuk mensiasatinya trennya dengan vertical garden. Mungkin seperti itu, vertical garden. Dan di konten nanti kita buatkan konten khusus tutorial vertical garden, penyusunannya agar menjadi tren ya. Karena dengan vertical garden ini nanti kita berusaha merubah kebudayaan ataupun hal-hal yang ada, memperbarui, inovasi. Contohnya di hajatan-hajatan itu insya Allah akan kita rubah yang tadinya tanaman palsu, kita berubah dengan tanaman hidup vertical garden, khususnya dengan tanaman aroid. Terutama dari jenis philodendron tentunya ya, karena merambat tergantung kita pintar-pintar menyusunnya, merangkai warnanya. Dan jangan sampai tinggal di channel kita, biar nanti tahu ke depan kita bikin tutorial, bikin vertical garden yang bisa dibongkar pasang, tidak repot, santai, bisa untuk bisnis, alternatif bisnis, dan untuk hobi, bahkan untuk penyejuk mata di rumah kita. Jadi mari kita berdoa semoga ke depan tanaman kita ini, tanaman hias terutama aroid ataupun yang lainnya, bisa bangkit lagi, semangat lagi, jangan pernah nyerah. Ayo semangat bertani. Untuk trik-triknya bisa dilihat di konten kita sebelumnya. Berapapun hasilnya, selagi itu tanian kita sendiri, insya Allah nggak ada ruginya. Karena kita cuma tinggal potong saja atau tinggal panen saja. Panen dari biji, bisa kita semai seperti ini. Ketika sudah besar, kita pindah ke polybag seperti ini. Ketika sudah besar,
agak besar, ukuran seperti ini bisa kita jual. Jadi sambil menunggu waktu, sambil menikmati prosesnya, mari kita bersyukur alam sudah banyak menyediakan, kita hanya berusaha dan berdoa. Berapapun itu sedikit banyak, kita insya Allah hanya cukup mensyukuri saja. Mungkin sampai di sini cerita tentang masalah harga. Banyak yang ngedown dengan pasar yang lesu saat ini. Sebenarnya bukan lesu ya, hanya harganya saja yang turun. Hanya harganya saja yang turun, dan harga ini pun turunnya sebenarnya harga normal, karena kalau kita menarik lagi di 5-6 tahun sebelum ini, ya disitulah seperti itu harganya. Berapa tahun yang lalu Pink Princess 50.000, 100.000. Tapi 2-3 tahun lalu satu daun itu bisa 1 juta. Sekarang kembali lagi ke harga 5 daun 50 sampai 100.000. Sebenarnya kembali ke harga normal. Karena kemarin meningkat karena banyaknya pasar dari pasar domestik, pasar dalam negeri, dan pasar luar negeri untuk ekspor juga banyak, makanya kemarin sempat meningkat. Ya kita berdoa mudah-mudahan nanti ekspor bisa permintaan banyak lagi dan harga bisa naik lagi. Dan saat ini kesempatan ketika harga murah seperti ini bisa untuk bertani karena tidak begitu merogoh kocek yang begitu dalam dan tahu trik-triknya. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, komen, serta share-nya untuk kemajuan channel ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.